Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar tematik bersama Ibu Debbie. Hari ini kita akan belajar tematik, materi tema 4, kewajiban dan hakku, subtema kedua, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang kedua. Nah, tapi sebelumnya Ibu ingatkan kembali bagi kamu yang belum mengisi absensi agar segera diisi ya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amati gambar keadaan sekolah di atas. Apa yang kamu lihat pada gambar? Kita bisa melihat bahwa ada 2 orang siswa yang sedang melakukan kegiatan di taman sekolah. Ada yang sedang menyiram tanaman, kemudian ada yang sedang mencabut rumput. Bagaimana dengan tamannya? Tamannya terlihat rapi dan indah ya. Mengapa dapat seperti itu? Nah, tanaman atau taman dapat terlihat rapi dan indah karena rajin dirawat. Siapa yang membuat keindahan taman sekolah seperti itu? Kalau dari gambar kita bisa melihat salah satunya adalah siswa yang ada di sekolah tersebut. Tidak hanya siswa ya, seluruh warga sekolah juga bisa merawat taman agar tetap terlihat indah. Bagaimana mereka melakukannya? Nah, mereka melakukannya dengan adanya kerjasama ya, dan saling mengerjakan kewajiban yang mereka miliki. Sekarang kita bisa melihat apa yang menjadi kewajiban dan hak di sekolah berdasarkan gambar tadi. Yang pertama kewajiban. Kewajiban kita di sekolah berdasarkan gambar tadi, yaitu yang pertama merawat tanaman di taman sekolah, menjaga kebersihan tanaman sekolah, mencabuti rumput liar di sekitar taman, tidak merusak tanaman, dan rajin menyiram tanaman. Kemudian yang menjadi hak, dapat menikmati keindahan tanaman, dapat menikmati lingkungan sekolah bersih dan nyaman, dapat menikmati taman yang hijau dan asri, dapat selalu melihat tanaman yang indah, dan mendapati tanaman tumbuh subur. Ayo membaca. Bagaimana keadaan sekolahmu saat ini? Apakah yang kamu inginkan? Apa yang harus kamu lakukan? Kita akan membaca bacaan yang berjudul Sekolah yang Indah dan Rapi. Setiap siswa yang wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Ayo mencoba. Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaiknya dilakukan? Apa yang sebaiknya kulakukan? Nah, tuliskan saranmu di bawah ini. Ini ada contoh ya. Contoh dalam memberikan saran sesuai dengan bacaan tadi. Yang pertama, menurut saya sebaiknya semua siswa bekerja sama agar sekolah rapi. Yang kedua, menurut saya sebaiknya pohon-pohon dirawat bersama. 3, menurut saya sebaiknya siswa dapat membuat taman kelas. 4, menurut saya sebaiknya kursi tertata rapi. Dan yang kelima, menurut saya sebaiknya papan tulis selalu bersih.
Menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Nah, kita akan perhatikan ya, ini masih berhubungan dengan bacaan tadi. Yang wajib kulakukan: membuang sampah pada tempatnya. Hak yang kudapatkan mendapat suasana sekolah yang bersih. Yang wajib kulakukan, melakukan piket kelas. Hak yang kudapatkan mendapat suasana belajar yang nyaman. Lalu kewajibannya merawat keindahan taman. Hal yang kudapatkan, mendapat keindahan taman sekolah. Amati jawabanmu di atas. Kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Lakukan dengan percaya diri. Nah, perhatikan di sini ada contoh gambar ya, yang menunjukkan beberapa kegiatan yang membuat kita sehat. Ada menyiram tanaman, kemudian menanam, lalu ada juga yang bekerja sama membersihkan kelas, dan banyak lagi. Nah, dengan melakukan kegiatan ini, kita sama saja sudah melakukan olahraga ya, menggerakkan tubuh kita agar tetap sehat. Jadi kita tidak boleh malas. Kenapa? Ketika kita malas, maka setiap otot-otot yang ada di tubuh kita itu tidak bergerak, ya kan? Tidak bergerak, nanti tidak akan mengeluarkan keringat dan akan membuat kita tidak sehat. Jadi ketika kita banyak bergerak, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, itu sama artinya kita sudah berolahraga. Jadi membuat tubuh kita menjadi sehat. Memanfaatkan waktu luang di sekolah. Hampir setiap hari kita di sekolah. Saat di sekolah, kita memiliki hak untuk beristirahat. Istirahat dibutuhkan setiap anak untuk sejenak lepas dari kegiatan belajar. Kita memiliki hak untuk makan, bermain, dan mengistirahatkan badan. Setiap orang ingin memanfaatkan waktu luang dengan baik. Setiap anak memiliki waktu luang yang berbeda. Mereka juga menghabiskan waktu luang dengan cara berbeda. Memanfaatkan waktu luang di sekolah harus dengan bijak. Manfaatkanlah waktu luang dengan tetap menjaga kesehatan. Jadi ketika kita punya waktu luang, kita tidak hanya menggunakannya hanya untuk beristirahat biasa ya, atau misalnya hanya untuk bermain, kan? Atau juga melakukan hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat. Kita sebaiknya dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat ya pada saat kita memiliki waktu luang di sekolah. Ayo bercerita, kamu pasti pernah melakukan kegiatan saat waktu luang, misalnya saat sekolah libur. Ceritakan kegiatan di waktu luang yang biasa kamu lakukan. Pastikan kegiatan itu dapat membuatmu sehat. Nah, di sini ada contoh gambar ya. Contoh gambar ketika seorang anak yang sedang bercerita di depan teman-temannya. Dia bercerita, menceritakan kegiatan yang dia lakukan saat sekolah libur. Dan teman-teman yang lain juga memberikan pendapat kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan saat sekolah libur. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada kegiatan berenang, membantu ibu merapikan rumah, bermain sepeda, dan menyiram tanaman. Ini adalah beberapa contoh kegiatan yang bisa kita lakukan saat waktu luang. Jadi ini adalah kegiatan yang bermanfaat. Setelah memahami materi hari ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Yang pertama, tugas PPKN. Bisa kamu lihat ya, berilah tanda centang pada sikap yang menjalankan kewajiban. Berilah tanda silang pada sikap yang tidak menjalankan kewajiban. Jadi, nanti kamu beri tanda centang atau tanda silang pada kolom keterangan. Jadi, kalau dia sikapnya menjalankan kewajiban, kamu beri tanda centang. Tapi kalau dia itu kalimatnya menunjukkan sikap yang tidak menjalankan kewajiban, kamu beri tanda silang. Silahkan kerjakan di buku tulis ya dengan rapi.
Kemudian ada tugas PCOK. Berilah tanda centang pada kegiatan memanfaatkan waktu luang yang menyehatkan. Jadi di sini ada 5 contoh kalimat ya. Ketika kalimat ini menunjukkan kegiatan yang memanfaatkan waktu luang yang menyehatkan, maka kamu memberi tanda centang pada kolom keterangan. Tapi jika tidak, kamu dapat mengosongkannya. Ya, silahkan kamu juga kerjakan tugas ini di buku tulis dengan rapi. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Debbie. Tetap semangat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.